Puji nama Tuhan, pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema yaitu mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Apakah yang Anda alami sekarang ini? Mungkin Anda sedang mengalami tekanan, mungkin Anda sedang mengalami kekurangan, mungkin Anda sedang mengalami sesuatu masalah, tekanan dalam hidup. Mungkin Anda sekarang ini sedang mengalami kesusahan, dan seolah-olah Anda tidak bisa berbuat apa-apa, Anda kecewa dan sebagainya. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini datang kepada kita bahwa kita akan mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Ada masa depan, ada hari-hari yang akan kita lewati dengan penuh harapan, dengan bersama dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, dan Dia tidak ingin supaya kita mengalami hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan tekanan. Tapi Dia mau supaya anak-anaknya itu mengalami hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh dengan kemenangan, hari-hari yang penuh dengan sukacita. Jikalau di antara kita saat ini yang sedang mengalami tekanan, sekarang sedang mengalami sesuatu susah kehidupannya, firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hari esok yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pada saat ini, yaitu kita ambil dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua, dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membukanya juga di rumah di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Firman Tuhan ini adalah ditulis oleh Nabi Yeremia kepada orang Yehuda ketika orang Yehuda telah ditawan oleh Nebukadnezar, dan orang Yehuda ini dibawa di dalam pembuangan di Babelonia. Dan Yeremia tahu keadaan daripada orang Yehuda pada zaman itu, bahwa mereka mengalami tekanan, bahwa mereka mengalami kesusahan, bahwa mereka mengalami penindasan, bahkan mereka menjadi budak di tanah Babelonia. Dan firman Tuhan ini ditulis Yeremia mengirimkan surat ini kepada orang-orang Yehuda, kepada nabi-nabi yang ada di sana, kepada orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang semua yang ada di Babelonia, untuk mendengarkan pesan Tuhan kepada mereka ini. Dan firman Tuhan datang kepada mereka melalui pesan Nabi Yeremia dengan luar biasa. Dia berkata, beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel. Coba perhatikan bahwa keadaan orang Yehuda pada zaman itu adalah mereka sedang berada ditawan di Babelonia. Dan pasti ketika orang ditawan menjadi budak, enak atau tidak? Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti tidak enak. Pasti mengalami kesusahan, pasti mengalami tekanan. Dan inilah yang dialami oleh orang Yehuda pada zaman itu. Dan firman Allah katakan, aku memperhatikan kamu. Tuhan memperhatikan orang Yehuda. Tuhan memperhatikan bangsa Yehuda pada zaman itu.
walaupun mereka berada di dalam tekanan, walaupun mereka berada di dalam perbudakan, walaupun mereka menjadi budak, menjadi pengerja di situ, tapi mereka tetap dipelihara, mereka tetap akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda sedang berada seperti daripada orang Yehuda sekarang ini. Anda mengalami suatu tekanan, Anda mengalami sesuatu yang tidak enak seperti bangsa Yehuda. Mereka mengalami sesuatu penindasan. Mereka tidak enak berada di negeri seberang, bahkan mereka menjadi budak. Tetapi firman Tuhan datang kepada Anda juga pada saat ini, bahwa Tuhan ingin memulihkan kita, bahwa Tuhan ingin mengangkat kita kembali, bahwa Tuhan ingin mengangkat derajat hidup kita, bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang indah dalam hidup kita. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Makanya dalam ayat 11 dia berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi di balik kesusahan, di balik penindasan, di balik apa yang dialami oleh bangsa Yehuda, sebenarnya Tuhan mempunyai rancangan-rancangan dalam kehidupan orang Yehuda pada zaman itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di balik sesuatu yang kita alami sekarang ini, di balik sesuatu mungkin yang tidak enak dalam hidup kita, di balik sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita, maka Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah punya planning, Tuhan punya planning yang besar supaya kita mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Siapakah anak-anak orang tua yang maunya anaknya itu punya masa depan yang suram? Tidak mungkin. Pasti seorang ayah merindukan supaya anaknya itu punya masa depan yang penuh dengan harapan. Dan demikian juga dengan Tuhan kita, Bapa kita yang di sorga. Tuhan itu pengen supaya kita ini mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya dia merancangkan dalam kehidupan kita masa depan. Dan dia mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di 5 tahun ke depan, di 10 tahun depan, 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 25 tahun. Dan dia mengetahui, dan Tuhan merancangkan sesuatu bahkan detail. Karena dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang penuh dengan kekuasaan, Allah yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan dia punya rancangan yang indah. Demikianlah firman Tuhan. Dia punya rancangan-rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera dalam hidup kita, dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi bagaimana? Padahal orang Yehuda mengalami penindasan. Kok Tuhan bilang mempunyai rancangan, bukan rancangan kecelakaan? Tuhan sedang memproses orang Yehuda. Tuhan sedang mengembalikan mereka kepada jati diri mereka. Tuhan sedang menginginkan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ini proses dari Tuhan. Tuhan merancangkan yang indah dalam kehidupan kita. Sebenarnya penindasan itu bukan kecelakaan. Sebenarnya ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup kita, itu bukan suatu kecelakaan buat kita. Sebenarnya ketika doa kita nggak dijawab, itu bukan suatu kecelakaan dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak menjawab. Sebenarnya ketika kita mengalami sesuatu masalah, bukan itu sesuatu oleh karena sesuatu Tuhan izinkan supaya kita menderita, bukan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita bisa melihat rencana Tuhan yang besar, planning Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuh, kita mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Tuhan punya planning, itu bukan kecelakaan sebenarnya. Tapi itu adalah rancangan untuk kita supaya mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Bukankah kebanyakan kita, oleh karena sesuatu kita jatuh dalam dosa? Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mau kita hidup dalam jauh dari Tuhan. Dan itu sebabnya kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan untuk kita mengalami sesuatu yang tidak enak menurut pandangan kita. Tapi itu bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan damai sejahtera. Tuhan ingin mengembalikan kita pada rel-relnya yang jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Dan kita tidak boleh menyalahkan pemimpin kita. Ketika kita mengalami sesuatu mungkin
tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, maka kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya dipecat di pekerjaan saya? Tuhan, kenapa saya mengalami kesusahan? Tuhan, kenapa saya mengalami sulit untuk membayar setiap hutang-hutang saya? Itu semua adalah proses Tuhan dalam hidup kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan merencanakan damai sejahtera dalam hidup kita. Dikatakan di sini, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi planning Tuhan, untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah yang Tuhan berikan kepada orang Yehuda. Tuhan mengizinkan mereka untuk dianiaya, ditawan ke Babilonia, supaya proses daripada Tuhan itu dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa kenal lagi Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada berhala, tetapi mereka terus menyembah kepada Tuhan. Mereka harus kembali kepada siapa yang menyelamatkan mereka, siapa Allah mereka. Karena selama ini mereka jauh daripada Tuhan. Orang Yehuda mengalami kehancuran benar-benar di tahun sekitar 586 sebelum Masehi, di mana di akhir pemerintahan di raja terakhir daripada Yehuda, yaitu Sedekia. Pada tahun 589 dia memberontak dan bekerja sama dengan Firaun dan ingin memberontak kepada Babilonia. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui, sehingga pada tahun 587 Yehuda itu, Yerusalem dikepung dan mereka tidak bisa berbuat apa, terjadi kelaparan. Dan akhirnya sekitar tahun 586 bangsa Yehuda atau Yerusalem benar-benar mengalami kehancuran. Bait suci itu rata dengan tanah, bait suci hancur, bahkan rumah-rumah begitu hancur. Dan Yeremia pada waktu itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan dia menangis akan kepedihan, akan kejatuhan daripada Yehuda, akan kejatuhan Yerusalem. Tuhan mengizinkan akan hal ini. Kenapa? Yeremia sudah menyampaikan firman, Yeremia sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan supaya Yehuda ini bisa kembali kepada Tuhan. Tapi orang Yehuda terus menyembah kepada berhala. Orang Yehuda terus kembali kepada Baal-Baal mereka. Mereka meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan mereka untuk mereka ditawan oleh bangsa Babilonia, dan supaya mereka kembali kepada rencana Tuhan yang abadi, yang kekal dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini bagaimana supaya kita belajar, bagaimana untuk kita bisa mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap hari kita akan mengalami hari depan atau damai sejahtera, rencana Tuhan yang damai sejahtera dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, bahkan hari besok, bahkan minggu depan, bahkan bulan depan, tahun depan. Kita terus berada di dalam harapan-harapan bersama dengan Tuhan. Kita berada dalam masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalaminya terus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita akan belajar. Ada beberapa hal yang akan kita belajar pada saat ini. Bagaimana untuk kita bisa mengalami hari depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami seperti orang Israel, orang Yehuda. Mereka ditawan dulu, mereka dibuang dulu ke Babilonia, baru mereka bisa datang mencari Tuhan. Kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami hari depan yang penuh dengan harapan setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat berapa poin. Ayat yang 12 dia berkata begini, bagaimana cara untuk kita bisa mengalami masa depan yang penuh dengan harapan. Ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Poin yang pertama, catat ini. Bagaimana untuk kita bisa mengalami terus hari depan yang penuh dengan harapan, hari besok, minggu depan, bulan depan, yaitu kita harus selalu berseru dan datang kepada Tuhan. Oh haleluya. Kita harus terus berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam berdoa kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki gaya hidup untuk kita mendatang kepada Tuhan, berdoa, hidup dalam kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, campur tangan dalam hidup saya.
Tuhan pegang tangan saya. Hari-hari kita harus isi dengan hari-hari di mana kita berseru kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya tidak bisa menjalankan kehidupan ini dengan kekuatan saya. Tuhan, saya tidak bisa menjalankan kehidupan saya ini dengan pengertian saya. Tuhan, saya tidak bisa mencukupi kebutuhan saya ini dengan semua yang aku lakukan. Tuhan, aku berseru kepada Engkau Tuhan. Tolong saya. Tuhan, campur tangan dalam hidup saya. Berseru setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam setiap hari kepada kita. Berdoa, cari wajah Tuhan. Cari Tuhan setiap saat. Berseru, maka kita akan mengalami hari-hari yang akan kita lalui dengan hari-hari yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan setiap hari, berseru kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan itu tidak akan tinggal diam dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan dalam segala sesuatu yang kita alami. Bahkan pada waktu kita sulit pun, saya percaya Tuhan akan mengubah kesulitan kita menjadi suatu kebahagiaan dalam hidup kita. Saya percaya tekanan yang akan terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan ubah menjadi sukacita yang besar dalam hidup kita. Bahkan Tuhan akan ubah dengan kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Kuncinya adalah kita harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan kita harus datang kepada Dia setiap hari, setiap saat, baik dalam suka maupun duka, di dalam kita diberkati maupun kita dalam kekurangan. Datang kepada Dia, berseru, panggil nama Tuhan. Inilah kunci pertama untuk kita terus mengalami masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana untuk kita terus mengalami masa depan atau hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Ayat selanjutnya dia berkata, ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Oh, poin yang kedua adalah kita harus terus mencari Tuhan. Carilah Tuhan dalam hidupmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kebenaran Tuhan. Jangan cari gosip sana sini. Jangan cari kesalahan. Jangan cari dengki. Jangan cari marah setiap hari. Jangan cari kesusahan dengan membenci orang lain setiap hari. Tapi cari Tuhan. Cari kebenaran Tuhan dalam kehidupanmu. Cari Tuhan. Cari dalam kebenaran dalam firman Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Tuhan akan campur tangan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Kita harus mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Rajin membaca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin beribadah walaupun ibadah online. Jangan malas untuk beribadah, jangan malas untuk datang ke connect group, jangan malas datang untuk ke kelompok kecil. Tapi kita harus cari Tuhan. Cari di mana Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di situ kita harus cari Dia. Dan ketika kita masukkan hidup kita di dalam di mana Tuhan ada, maka di situ ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Maka di situ Tuhan menjaminkan damai sejahtera. Maka di situ Tuhan menjaminkan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan dalam hidup ini. Kenapa kita seringkali mengalami merasa Tuhan, saya tidak punya masa depan. Tuhan, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, saya ini hancur. Saya tidak bisa, Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau mencari Tuhan. Dia putus asa. Orang Kristen, orang percaya tidak boleh putus asa. Kenapa kita tidak boleh putus asa? Kalau kita mengalami tekanan, kita harus mencari Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ketika orang-orang berjumpa dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengalami pendarahan dan dia berkata, asal saja aku jamah jubah Yesus, maka aku akan mengalami kesembuhan. Dan benar-benar ketika dia datang dengan penuh iman dan dia sentuh jubah Yesus, maka dia mengalami mujizat Tuhan. Anda mungkin mengalami kesusahan, Anda
mungkin mengalami masalah, Anda mungkin mengalami kekurangan dalam hidup ini. Satu hal yang harus Anda lakukan adalah cari Tuhan, cari kebenarannya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari uangnya dulu, jangan cari sesuatu untuk kebutuhan, keinginan daging kita. Cari dulu kebenaran Tuhan, cari dulu kerajaan Allah. Di manakah kerajaan Allah itu berada? Dalam firman-Nya. Kita harus masuk, cari di mana sih rahasia kebenaran itu, di mana sih Tuhan itu, di mana sih kuasa Tuhan itu ada. Kita harus cari dan kita harus menemukan Tuhan. Oh, ketika kita menemukan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengubah situasi keadaan kita. Mungkin situasi yang sudah tidak enak akan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang penuh dengan harapan. Kita harus mencari Tuhan dalam hidup ini. Akhir-akhir ini kita harus benar-benar cari Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam hidup ini, tapi kita benar-benar harus cari Tuhan. Kita harus benar-benar cari Tuhan di tengah-tengah kesusahan-kesusahan sekarang ini, di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan dalam doamu, carilah Tuhan dalam firman, carilah Tuhan dalam ibadah-ibadah online. Jangan lepaskan ibadah online kita, harus beribadah online. Apa? Males Pak, tidak seperti ibadah yang biar dulu Pak. Saya males, kuota saya habis Pak. Tidak boleh. Kita tidak boleh, jangan memandang kuota kita habis, tapi kita memandang bagaimana kita cari Tuhan. Kan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan membela kita. Jangan dengan alasan kuota habis, kita tidak bisa mencari Tuhan. Kalau kita chatting sana sini, kita menghabiskan kuota banyak. Kalau kita melihat video, kita melihat WhatsApp, kita melihat film-film melalui YouTube kita tidak berpikir habis kuota kita. Tapi kenapa kita mau beribadah? Kita memikirkan kuota kita. Jangan pikirkannya seperti itu. Tapi yang penting dalam ibadah kita ketemu dengan Tuhan, kita cari Tuhan, dan disitulah saya percaya Tuhan memperhitungkan keinginan kita, hati kita yang benar-benar mencari Dia. Dan ketika kita mendapatkan Dia, maka firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya itu? Yaitu mengenai kebutuhan kita, yaitu makanan, pakaian, dan perumahan kita. Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan mencukupkan kita, sehingga kita dalam hidup ini kita punya masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup ini. Saya yakin dan percaya tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yang penting kita cari hidup ini. Poin yang ketiga, ayat yang ketiga, ayat yang ke-14, ayat ke-13 dia berkata begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kepadamu, kamu akan menemukan aku. Poin yang ketiga adalah kita harus terus bertanya kepada Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Kita harus membangun, terus bertanya kepada Tuhan, tolong apakah hari ini sesuai dengan kehendak-Mu? Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini Tuhan? Kita harus bertanya kepada Tuhan. Izinkan kita untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk terus campur tangan di dalam setiap langkah-langkah kita. Izinkan Tuhan terus campur tangan di setiap bisnis kita. Izinkan Tuhan untuk terus berkarya di setiap keputusan-keputusan kita. Kalau kita mau mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita, ayo bertanya kepada Tuhan. Ayo menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, benarkah ini kehendak-Mu? Kalau kita mau mengambil keputusan bisnis yang sangat penting, ayo bertanya kepada Tuhan. Kalau kita mau mengalami keputusan untuk pasangan hidup kita, ayo bertanya kepada Tuhan. Tuhan, benarkah ini sudah pasangan saya? Jangan kita menyesal di kemudian hari lalu kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa saya mendapatkan suami yang begini? Kenapa saya mendapatkan istri yang begini? Padahal kita pada waktu kita mau mengambil keputusan,
kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Ketika kita mungkin mengalami bisnis yang sulit, bisnis yang hancur, kita mulai berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak pernah tolong saya ketika saya mengalami kehancuran dalam bisnis saya? Padahal sebenarnya awalnya kita tidak pernah tanya Tuhan. Sebelum kita melangkah dalam keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini, ayo bertanya kepada Tuhan. Ayo tanya kepada Tuhan. Tuhan, benarkah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Tuhan, benarkah apa yang akan saya lakukan ini sesuai dengan kehendak-Mu? Ayo bertanya kepada Tuhan. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang dekat. Apakah doa-doa kita hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita? Ayo ubah doa-doa kita adalah doa dekat dengan Tuhan. Tuhan, I love you, Jesus. Jesus, I love you. Tuhan, aku rindu akan Engkau. Tuhan, aku rindu akan hadirat-Mu. Ubah akan doa-doa kita dengan kerinduan kita kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Maka ketika kita terus bertanya dan dekat dengan Tuhan, maka saya percaya hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan mencampur tangan dalam segala kehidupan kita. Ini yang dialami oleh orang Yehuda pada waktu itu, ketika mereka selalu seteru, mereka sudah berseru dan menanyakan Tuhan, dan benar-benar akhirnya orang Yehuda kembali di Yerusalem setelah orang atau bangsa Babilonia mengalami kehancuran juga di tangan media Persia. Maka orang Yehuda diizinkan oleh bangsa media Persia untuk kembali ke Yerusalem di sekitar tahun 1536, dan orang Persia mengizinkan orang Yehuda itu untuk kembali ke Yerusalem, dan akhirnya orang Yehuda bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur, dan mulai membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur. Dan benar-benar Tuhan memulihkan mereka, Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang penuh dengan harapan. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Dan ayat yang ke-14 dia berkata, aku akan memberi kepadamu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu di antara di mana kamu telah kucerai-beraikan. Ketika kita melakukan ketiga hal ini setiap hari, kita selalu berseru kepada Tuhan. Kita selalu datang mencari Tuhan, cari Tuhan, dan terus kita menanyakan Tuhan. Maka saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan memulihkan kita, dan Tuhan akan menjadikan kita hari-hari yang akan kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera, hari-hari yang penuh dengan harapan. Jalani kehidupan ini dengan ketiga hal ini. Pasti saya percaya Anda akan mengalami hari-hari yang akan Anda hadapi dengan hari-hari yang penuh dengan harapan dan penuh dengan kebahagiaan dalam hidup ini. Mari kita belajar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ada 3 poin yang kita belajar pada saat ini. Bagaimana untuk kita mengalami hari-hari yang akan kita lewati dengan hari-hari yang penuh harapan. Adalah kita harus datang berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus cari Tuhan. Lalu yang ketiga, kita terus menanyakan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengalami hal ini, kita akan mengalami hari-hari kita yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini Anda sedang mengalami keraguan hidup. Mungkin engkau sedang mengalami kesusahan. Engkau tidak yakin tentang masa depanmu. Engkau tidak tahu yakin tentang apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Dan saya akan berdoa buat Anda semua. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang mengangkat tangan. Mereka mungkin mengalami keraguan. Mereka tidak tahu atau mereka kurang yakin tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi hamba berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Aku melepaskan damai sejahtera. Aku melepaskan harapan yang penuh dengan kebahagiaan. Aku melepaskan sukacita dari surga. Sehingga apa yang akan mereka hadapi di waktu-waktu yang akan datang,
pada besok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 10 tahun ke depan, mereka akan mengalami kebahagiaan, mengalami masa depan, hari-hari yang mereka jalani dengan hari-hari yang penuh dengan harapan. Aku lepaskan berkat Tuhan, aku melepaskan penjagaan Tuhan, aku melepaskan damai sejahtera daripada Tuhan terjadi dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.